Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita belajar mengenai pembagian pecahan. Nah, apa itu pembagian pecahan? Pada pecahan, pembagian adalah kebalikan dari perkalian. Untuk mengerjakan pembagian pecahan, yang pertama kita lakukan adalah menjadikan pecahan campuran maupun bilangan asli menjadi pecahan biasa. Kemudian setelah itu kita ubah tanda bagi menjadi tanda kali. Lalu setelah diubah menjadi tanda kali, kita balik pecahan yang bagian belakangnya. Kemudian setelah dibalik, kita kalikan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Lalu jika hasilnya belum sederhana, maka kita harus menyederhanakannya. Nah, yang pertama, Bu Guru akan mencontohkan pembagian pecahan biasa dengan pecahan biasa. Ini contohnya, 5/6 dibagi 2/3, hasilnya yaitu 5/6 kita tulis lagi karena sudah menjadi pecahan biasa, kemudian dibagi 2/3. Nah, mulai dari sini perhatikan ya. 5/6 dibagi 2/3 sama dengan 5/6 kita tulis terlebih dahulu, kemudian tanda bagi kita ubah menjadi tanda kali, lalu pecahan yang ada di bagian belakang kita balik menjadi 3/2. Ya, yang awalnya 2/3 menjadi 3/2. Kalau sudah dikali dan sudah dibalik, baru bisa kita hitung hasilnya, yaitu 5 kali 3 adalah 15, dan 6 kali 2 adalah 12. Karena pembilangnya lebih besar, yaitu 15, daripada penyebutnya yang hanya 12, maka harus kita jadikan pecahan campuran. Artinya 15/12 adalah 15 dibagi 12. Dapat 1, sisanya 3, penyebutnya tetap. Nah, itulah contohnya antara pembagian pecahan biasa dengan pecahan biasa. Yang kedua adalah pembagian pecahan biasa dengan bilangan bulat. Berikut contohnya. 2/5 dibagi 4, hasilnya yaitu, nah dari sini siapakah yang bilangan bulat? Ya, 4. 4 adalah bilangan bulat. Jika dijadikan pecahan biasa, semua bilangan bulat, jika dijadikan pecahan biasa, maka dia dibagi 1 atau per 1. Nah ini, 4/1. Karena 2/5 ini sudah menjadi pecahan biasa, kita tinggal menulis ulang. 2/5 dibagi 4/1, hasilnya yaitu 2/5, kemudian pembaginya atau tanda baginya kita ubah menjadi kali, lalu 4/1 kita balik menjadi 1/4. Setelah dikali dan dibalik, baru kita hitung hasilnya. 2 kali 1 yaitu 2, 5 kali 4 yaitu 20. Dari sini belum selesai, karena 2/20 itu masih bisa disederhanakan. 2 dan 20 sama-sama dibagi dengan 2. 2 dibagi 2 hasilnya 1, 20 dibagi 2 hasilnya 10. Nah, inilah hasilnya, 1/10. Kemudian yang ketiga adalah pembagian pecahan biasa dengan pecahan campuran. Berikut contohnya, 1/3 dibagi 2 1/4. Penyelesaiannya yaitu 2 1/4 merupakan pecahan campuran, sehingga harus kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. Bagaimana caranya? Pembilangnya yaitu 4, kita kalikan dengan 2. 4 kali 2, 8, kemudian ditambah 1. Hasilnya yaitu 9/4. Karena 1/3 sudah pecahan biasa, kita tinggal menulis ulang. Nah, seperti ini. 1/3 dibagi 9/4 sama dengan 1/3. Kita tulis dulu. Kemudian tanda bagi kita jadikan kali. Nah, lalu 9/4 kita balik menjadi 4/9. Setelah itu kita hitung. 1 kali 4 yaitu 4, 3 kali 9 yaitu 27. Karena 4/27 tidak bisa disederhanakan lagi, maka inilah hasil akhirnya, 4/27.
Yang terakhir yaitu pembagian pecahan campuran dengan pecahan campuran. Berikut contohnya. 4/1/2 dibagi 1/3/5. Nah, karena keduanya masih pecahan campuran, maka kita harus menjadikannya pecahan biasa. Yaitu 4/1/2 didapat dari 2 kali 4, yaitu 8 ditambah 1, 9/2. Kemudian yang 1/3/5. 5 kali 1 itu 5 ditambah 3 jadi 8. Hasilnya yaitu 8/5. Penyebutnya masing-masing tetap ya. Oke, kemudian 9/2 dibagi 8/5. Hasilnya yaitu 9/2 kita tulis terlebih dahulu. Setelah itu kita ubah tanda bagi lagi menjadi tanda kali. Jangan lupa ya. Kemudian 8/5 kita balik menjadi 5/8. Hasilnya yaitu 9 kali 5 adalah 45 dan 2 kali 8 adalah 16. Nah, karena pembilangnya lebih besar yaitu 45, lebih besar dari penyebutnya yang hanya 16, maka kita sederhanakan. Kita jadikan pecahan campuran. 45/16 artinya adalah 45 dibagi 16. 45 dibagi 16 yang mendekati /2. Nah, sisanya yaitu 13, penyebutnya tetap. Jadi, hasil dari pembagian 4/1/2 dibagi 1/3/5 adalah 2/13/16. Jadi, pada pembagian pecahan, yang harus kita lakukan pertama adalah mengubah semua pecahan campuran maupun bilangan bulat menjadi pecahan biasa dulu. Kemudian, tanda bagi kita ubah menjadi tanda kali. Setelah itu, kita balik pecahan bagian belakang. Setelah kita balik dan sudah menjadi perkalian, baru kita kalikan pembilang dengan pembilang, serta penyebut dengan penyebut. Nah, jika hasilnya belum sederhana, maka kita harus menyederhanakannya. Nah, itulah pembagian pecahan. Sekian video dari Bu Guru. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum.